dari method of economics, economic problem, demand supply, elasticity ya. Ini bukan apa namanya yang part satu itu sebenarnya bukan secara spesifik membahas mikroekonomi seperti itu, tapi dia adalah sebuah teori yang kita perlu ketahui untuk memahami ilmu ekonomi ke depannya, baik itu mikro, makro, ataupun aplikatif dari mikro dan makro seperti itu. Baru di part kedua itu kita membahas tentang consumer behavior, producer behavior, lalu market, ya, mulai dari input market dengan output market, dan di part 3 itu fokusnya terhadap ketidaksempurnaan pasar yang nantinya berujung terhadap kegagalan pasar seperti itu. Sebenarnya chapter 18 ini seharusnya tidak dibahas, tapi kalau di silabus keluar seperti itu. Oke. Nah, saya akan jelaskan sekilas kembali mikroekonomi ya. Sekilas saja. Jadi mikroekonomi itu sebenarnya apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari itu hanya 3 hal. Ya, ini teman-teman perlu ketahui. Oke. Yang pertama itu adalah jadi microeconomics itu mempelajari 3 hal. Yang pertama itu adalah consumer behavior. Lalu yang kedua itu adalah producer behavior. Dan yang ketiga itu mempelajari tentang market. Seperti itu. Kalau teman-teman di SP, saya udah pernah bilang ya, consumer behavior itu akan menjadi materi sebelum UTS mikroekonomi 1 ya, lanjutannya BE Mikro. Terus materi setelah UTS-nya itu producer behavior, sambil menyinggung sedikit tentang market, yaitu materi partial equilibrium. Nah, nanti di Mikro 2 itu fokus hanya membahas market saja, seperti itu. Nah, kurang lebih apa sih yang dipelajari di consumer behavior? Yang dipelajari di consumer behavior itu pada dasarnya, kita harus tahu dulu goals dari consumer ya. Goals dari si consumer itu adalah melakukan maximizing utility. Seperti itu. Nah, kita juga belajar bahwa apa ketika konsumen mencapai kondisi utilitas maksimum, ya ini juga akan ditekankan di mikro 1. Mereka akan mengalami yang namanya duality optimum, baik itu consumer maupun producer, tapi kondisinya berbeda. Kalau consumer behavior, duality optimum itu tercapai ketika konsumsinya itu memaksimumkan utilitas sekaligus meminimumkan expenditure. Ya, ini nanti akan saya bahas secara sekilas gitu. Lalu yang kedua, producer behavior, itu goals-nya adalah dia ingin memaksimumkan profit. Dengan cara apa? Makanya sebelum masuk profit itu kita membahas tentang ini, production dengan cost. Ya, jadi production dan cost itu berkaitan. Nah, bedanya kalau di producer, cost itu diminimumkan ya. Jadi cost itu diminimumkan, production itu dimaksimumkan. Ya, atau nanti kita mengenal istilah productivity maksimum, seperti itu. Dan sama, yang namanya kondisi duality optimum itu adalah kondisi optimum yang tercapai ketika kedua kondisi maksimum dan minimum itu tercapai ya dalam konteks consumer, utility-nya itu maksimum sekaligus expenditure-nya itu minimum seperti itu. Tapi kalau di producer, productivity-nya maksimum, cost-nya itu juga minimum seperti itu. Nah, makanya nanti kalau di consumer itu yang kita pelajari adalah tentang utility seperti itu ya. Terus bicara tentang bagaimana sih dampak income and substitution effect seperti itu. Kalau di producer behavior kita belajar tentang production-nya sama cost-nya seperti itu. Nah, kalau di market, itu yang kita pelajari adalah kondisi kayak partial general equilibrium itu kita belajar ya. Jadi kenapa kita belajar market setelah belajar consumer producer? Karena market itu adalah ketika consumer dan producer itu berinteraksi seperti itu. Ya, kalau dibilang tempat bertemunya consumer producer itu masih kurang tepat karena eh, proses terjadinya jual beli itu nggak harus bertemu kan. Tapi oke lah kalau misalnya bertemu di dunia maya pun itu juga bisa ya. Tapi intinya market itu adalah ketika consumer sama produser itu berinteraksi seperti itu. Ya, makanya nanti kita belajar equilibriumnya. Equilibrium parsial, equilibrium general seperti itu ya. Lalu baru kita nanti belajar tentang perfect competition market. Nah, setelah belajar perfect competition kita belajar yang imperfect seperti itu. Nah, setelah belajar imperfect, mikroekonomi itu selalu ditutup dengan suatu chapter yang itu market failure atau kegagalan pasar.
Nah, sebelum saya membahas ringkasan materi consumer, producer, dan market, ya, saya ingin menjelaskan tentang demand supply seperti itu. Oke, saya akan ke demand supply. Sebenarnya demand supply ini apa ya? Kita perlu ketahui itu gunanya nggak cuma di mikro makro, di mikro, tapi di makro juga akan kepake seperti itu. Ya. Nah, kalau konteks di chapter 3 ini dia bicaranya tentang demand dan supply dari suatu barang seperti itu ya. Jadi misalnya ini ada kurva ya. Ini adalah sumbu harga, ini adalah sumbu kuantitas seperti itu. Oke. Yang dipelajari di chapter 3 itu adalah demand supply yang seperti ini. Ya. Ini adalah demand function untuk sebuah barang yang dipengaruhi oleh harga barang. Nah, berarti kalau kita bicara di demand dari suatu barang, berarti demand itu mengacu kepada consumer. Oke. Nah, sekarang kenapa demand itu slope-nya negatif? Kita sudah belajar ya bahwa kuantitas demand dengan harga itu berbanding terbalik. Ya, semakin tinggi harga, kuantitasnya semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Nah, sedangkan kalau supply, itu seperti ini. Ini supply yang dipengaruhi oleh harga. Nah, equilibrium itu intinya apa sih? Equilibrium itu adalah ketika demand sama supply itu bertemu. Atau berpotongan kalau secara kurva. Nah, berarti kalau kita kaitkan sama definisi market, kan market itulah interaksi antara demand dan supply kan. Berarti equilibrium itu adalah ketika interaksi demand sama supply-nya itu menghasilkan titik temu seperti itu. Nah, teman-teman seringkali ada yang bingung. Sebenarnya kan equilibrium itu apakah QD sama dengan QS? Kan kita punya fungsi demand tuh seperti ini ya. Misalnya QD dipengaruhi oleh P, QS dipengaruhi P. Nah, pertanyaan equilibrium tuh QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS itu juga berlaku? Jawabannya adalah keduanya ini berlaku. Kenapa? Karena ketika demand sama dengan supply, maka kuantitas keduanya itu sama, harganya itu juga sama. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah kuantitas equilibrium, ini adalah harga equilibrium seperti itu. Oke. Ya, jadi harga dan kuantitas itu sama. Nah, sekarang saya karena ini saya asumsikan kalian sudah mempelajari semua chapter di mikroekonomi, maka saya coba kaitkan di luar chapter 3 ya. Ini demand supply yang sederhana. Kita belajarnya ceritanya ini demand dan supply dari suatu barang. Oke. Nah, sebenarnya demand yang slope-nya negatif ini juga bisa kita kaitkan sama apa namanya? Sama preferensi konsumen seperti itu ya. Atau utility juga bisa kita kaitkan. Oke. Nah, kalau supply itu kan dari sisi produsen ya. Teman-teman udah belajar supply itu dapetnya dari mana sih? Karena kita mengasumsikan yang teman-teman perlu ketahui ya, karena kita mengasumsikan chapter mula-mula itu adalah perfect competition market, ya, maka supply function itu dapetnya dari apa? Dari marginal cost ya. Jadi ini adalah P sama dengan MC. Jadi inverse supply function adalah marginal cost. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya tahu preferensi konsumen di suatu negara, terus teman-teman tahu fungsi jangan suatu negara, misalnya teman-teman tahu demand function dari sebuah market, misalnya market for automobile gitu ya. Automobile terlalu ini mungkin market for Apple misalnya ya, yang sederhana aja. Ya, jadi teman-teman tahu nih preferensi masyarakat untuk Apple tuh gimana. Sehingga teman-teman dapat sebuah fungsi permintaan untuk Apple misalnya. Nah, tapi teman-teman dikasih tahu juga ada cost function untuk, jadi ada fungsi biaya untuk memproduksi Apple. Ya, ini bukan membuat Apple, tapi cost functionnya itu menggambarkan biaya yang diperlukan untuk menanam apel ya, atau menanam, memetik gitu ya sampai apel itu bisa terjual. Nah, cost functionnya itu adalah cost functionnya itu nanti diturunkan jadi marginal cost. Nah, itulah inverse supply. Makanya waktu itu saya udah pernah ngajarin ya, misalnya kita punya fungsi ini, misalnya C sama dengan Q kuadrat plus 5Q misalnya, ya kan? Berarti marginal cost adalah 2Q plus 5, ya kan? Nah, ini adalah inverse supply. Jadi, P supply sama dengan 2Q plus 5. Nah, 2Q sama dengan
P supply dikurang 5. Nah, berarti Q supply itu adalah 0,5 P dikurang 2,5. Nah, jadi ini adalah asal-usul supply function gitu. Jadi supply function itu dapatnya dari fungsi biaya, terus diturunkan ke marginal cost, baru ke inverse supply atau harga. Nah, inverse supply bisa kita ubah jadi supply function, seperti itu. Oke. Dan ini juga menjelaskan ya kenapa supply function itu positif. Mungkin teman-teman selama ini belajarnya lebih ke intuisi aja. Oh ya, produsen mau jual lebih banyak ya, kalau harganya lebih tinggi. Ya sebenarnya masuk akal, intuisinya nggak salah. Tapi teman-teman juga perlu ketahui, supply function yang positif itu juga berkaitan sama marginal cost yang slope-nya positif. Kan teman-teman waktu belajar fungsi biaya udah tahu ya bahwa marginal cost itu kurvanya seperti ini. Gitu. Ya. Ketika kuantitasnya ditambah, marginal cost-nya itu akan naik. Nah, makanya supply function itu juga slope-nya positif seperti itu. Oke. Ini yang kita kenal nanti dengan istilah shutdown point seperti itu. Jadi ini saya ngomongnya apa agak loncat-loncat dengan chapter-chapter karena kita sudah mengkaitkan semua chapter yang udah kita pelajari kayak gitu. Oke. Nah, yang saya mau tekankan ini kan demand supply untuk barang ya, untuk suatu jenis barang. Nanti konsep ini akan kepake ya nanti buat ini input market seperti itu. Selama ini teman-teman belajarnya demand supply itu untuk suatu barang karena nanti bisa diganti nih. Jadi misalnya saya ganti misalnya ini bukan harga kita ganti barangnya itu bukan barang-barang output tapi barang input. Ya, taruhlah input labor. Oke. Maka di sini menyatakan kuantitas labor. Nah, harga labor itu adalah wage, upah. Nah, berarti ini adalah labor supply. Ini adalah labor demand. Ini adalah upah equilibrium. Ini adalah kuantitas labor di titik equilibrium. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau tadi demand itu consumer, supply itu adalah producer. Nah, bagaimana kalau konteksnya input market? Contohnya labor, input for labor. Siapa itu demand dan siapa itu supply? Nah, kita mesti tahu yang membutuhkan labor itu siapa sih? Nah, coba dikaitkan sama waktu teman-teman belajar circular diagram flow seperti itu kan. Yang membutuhkan input labor itu adalah perusahaan. Ya, sehingga labor demand itu adalah fungsi dari firm. Oke. Okay? Sedangkan labor supply itu adalah dari labor itu sendiri gitu. Jadi labor yang tersedia di uh, apa namanya suatu negara ya, ya. Labor yang ingin bekerja itu adalah labor supply seperti itu. Nah, kalau secara intuisi masuk akal ya. Misalnya posisikan diri kita sebagai labor ya. Ketika upah naik, kecenderungannya adalah orang itu akan semakin banyak yang bekerja seperti itu. Ini kita belum bicara tentang konsep backward bending supply curve ya, yang sederhana aja ya. Ketika upahnya naik atau lebih tinggi, itu labor supply-nya akan lebih tinggi seperti itu. Yang mau bekerja itu lebih banyak. Nah, dari sisi perusahaan gimana? Justru itu berbanding terbalik kan. Semakin tinggi upah, pengeluaran perusahaan itu semakin tinggi. Makanya dia mempekerjakan lebih sedikit supaya dia itu bisa mengatasi masalah biaya seperti itu. Itu secara intuisinya seperti itu ya. Kenapa demand dan supply itu tetap tetap demand itu negatif, supply itu positif. Tapi ini dalam konteks input market di mana demand itu mewakili permintaan labor dari si masing-masing perusahaan. Kalau kumpulannya jadi industri, nah supply itu adalah dari labornya sendiri. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau kita belajar di PCM ya, P sama dengan MC ya. Ini adalah kondisi efisiensi seperti itu. Nah, kalau di input market ini adalah nanti kita akan belajar W sama dengan MRPL. Oke. Okay. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari secara sekilas. Nah, terus yang teman-teman juga perlu ketahui itu adalah konsep nanti consumer surplus, producer surplus ya. Misalnya kita balik lagi ke konteks jenis barang ya. Ini adalah price, ini adalah quantity. Ya, misalnya ini kita balik lagi bukan input market ya, misalnya barang biasa. Nah, teman-teman udah diajarinnya gini kan, misalnya consumer surplus itu yang di atas,
Producer surplus itu yang di bawah. Nah, teman-teman harus tahu kenapa seperti ini. Nah, teman-teman mesti tahu demand itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan si konsumen tuh mau beli barang berapa banyak gitu kan, yang ada di masyarakat misalnya. Nah, titik ini menunjukkan maksimum willingness to pay gitu. Jadi ini adalah konsumen yang bersedia membayar paling tinggi. Nah, terus nanti makin turun, makin turun, makin turun, dan sampai titik nol. Jadi ada konsumen yang baru bersedia membeli itu kalau harganya nol misalnya. Terus ada konsumen yang tidak bersedia beli sama sekali, sekalipun barang itu gratis. Terus ini juga untuk supply-nya. Nah, pertanyaannya adalah, um, oh ya, ini juga saya pernah jelasin kenapa supply itu mulainya bukan dari titik nol ya umumnya, tapi dari intercept tertentu atau di atas nol. Karena logikanya perusahaan itu baru mau memproduksi atau titik shutdown point-nya itu ketika harganya di atas nol gitu. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kenapa consumer surplus itu daerahnya yang atas ini? Karena kan ini pasar persaingan sempurna kan. Pasar persaingan sempurna itu dia sebagai price taker, ya, di mana eh, harga yang ditetapkan di sini harga equilibrium dan ini adalah kuantitas equilibrium. Oke. Okay? Nah, jadi ini adalah harga yang ditetapkan dan ini adalah kuantitas yang terjual secara di equilibrium seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ada konsumen yang jadi kan semua konsumen bayarnya sama ya, P sama dengan PE gitu. Sama-sama bayar di harga equilibrium. Ya ini pasar persaingan sempurna, dia netapin harga semua barang itu sama. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada kelompok konsumen yang bersedia membayar lebih tinggi dari PE gitu. Misalnya ada di titik sini, titik sini, titik sini. Tetapi mereka bayarnya cuma PE. Nah, berarti kan mereka ada surplus, kan? Berarti itu ditotalin semuanya. Nah, makanya consumer surplus itu adalah daerah yang segitiga di atas. Oke. Secara matematis ini supaya perhitungannya lebih akurat. Sebenarnya bukan lebih akurat. Kalau fungsi linear, oke lah kita bisa cari luas segitiga ya. Jadi segitiga dari di mana tingginya itu adalah daerah maksimum willingness to pay dikurang harga equilibrium dikali key equilibrium. Seperti itu. Jadi setengah kali ini kurang ini dikali ini gitu. Itu kalau linear hasilnya benar, tapi kalau non linear itu kan ada bagian-bagian yang tidak bisa dihitung seperti itu gitu. Nah, itu mesti pakai integral. Tapi kalau teman-teman nyelesain pakai integral untuk solusi yang linear itu hasilnya juga sama seperti teman-teman nyari luas segitiga. Tapi karena ini mata kuliah pengantar mikro, diajarkannya pakai luas segitiga aja seperti itu. Nah, terus kenapa produser surplus yang daerah bawah? Karena eh, ada kelompok produsen yang bersedia menjual lebih kecil dari PE. Nah, tapi yang terjual tuh di PE, berarti kita cari selisihnya, dan selisihnya itu adalah surplusnya. Oke. Okay. Nah, terus ini juga konsep penting. Nanti kalau teman-teman belajar monopoli itu atau imperfect competition itu kan dia kuantitasnya itu di bawah PCM atau key-nya itu di bawah key equilibrium seperti itu. Nah, intinya adalah ketika kuantitas tidak berada di titik equilibrium, maka yang terjadi adalah dia mengalami deadweight loss seperti itu. Misalnya kuantitasnya di sini, ini saya coba hapus ya. Waduh, hapus semua ya. Nah, jadi misalnya kuantitasnya di sini, kuantitasnya misalnya di sini. Nah, berarti DWL-nya di sini nih. Ya, jadi intinya DWL itu adalah selisih antara key equilibrium atau key yang optimal dengan key yang sesungguhnya. Gitu. Makanya kalau dia key-nya di titik equilibrium, dia nggak ada deadweight loss seperti itu. Oke. Okay? Deadweight loss itu terjadi ketika pasar persaingan tidak sempurna gitu, yang kuantitasnya itu di bawah equilibrium seperti itu. Oke. Okay? Jadi itu sekilas mereview aja tentang demand supply. Nah, sekarang saya ingin review secara cepat ya untuk consumer behavior gitu. Ya. Ini sengaja saya di review-review gini ya biar biar apa namanya? Biar teman-teman juga nggak lupa dan memang soal di setelah UTS ini bisa kita kaitkan juga dengan yang sebelum UTS. Jadi teman-teman perlu tahu konsep-konsepnya ya. Jadi saya harus review gitu. Oke, bentar ya. Nah, ini yang perlu perlu saya jelaskan adalah kurva ini ya. Jadi consumer behavior saya hanya mau jelasin satu kurva ini. Jadi ceritanya ini adalah ya ini adalah
yang teman-teman perlu ketahui dari consumer behavior ada dua kurva ya. Dua kurva yang sering banget kita dengar ya, yaitu kurva indifference curve. Ya, apa tadi penjelasannya kenapa demand itu slope-nya negatif, salah satunya juga dari indifference curve ya. Indifference curve itu apa? Indifference curve itu adalah kurva yang menunjukkan, misalnya kita cuma konsumsi barang X dan Y ya. Jadi indifference curve adalah kombinasi barang X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Sorry, yang menghasilkan utility yang sama. Sorry. Yang menghasilkan utility yang sama. Utility yang sama. Oke. Okay? Kalau selain indifference curve, kita mengenal ini, budget line. Atau budget constraint sama aja. Nah, kalau budget line, kombinasi X dan Y yang dikonsumsi menghasilkan budget yang sama. Nah, misalnya budgetnya saya kasih simbol I gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi indifference curve-nya ya. Di sini indifference curve ini mau bilang bahwa ya ini ceritanya budget constraint-nya ini ya. Dia expenditure-nya linear, jadi fungsi budgetnya seperti ini. I sama dengan PXX plus PYY. Jadi rumus dari budget line atau ya budget constraint itu adalah seperti sigma P dikali kuantitas. Jadi harga dikali kuantitas itu dijumlahin semuanya gitu. Nah, kebetulan hanya ada barang X dan barang Y, jadi PXX plus PYY seperti itu. Nah, sehingga di titik ini kan titik yang menunjukkan X maksimum yang bisa dikonsumsi, artinya Y-nya sama sekali 0. Nah, coba ini bayangin ini 0, berarti kan I sama dengan PXX. Berarti X sama dengan I per PX gitu. Nah, tapi kalau ininya yang 0, berarti ini jadi I per PY seperti itu. Jadi ini adalah Y maksimum yang bisa dikonsumsi, ini adalah X maksimum yang bisa dikonsumsi, seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin menunjukkan, di sini ada tiga kurva indifference curve, I1, I2, dan I3. Nah, teman-teman masih tahu bahwa posisi kurva itu menunjukkan level kepuasan, seperti itu. Apa yang ditunjukkan? Semakin kurvanya itu semakin ke kanan atau semakin tinggi, artinya apa? Artinya adalah kepuasan yang kombinasi barang X dan Y yang dikonsumsi itu menghasilkan kepuasan yang lebih besar. Ya, jadi misalnya I1 itu utility-nya 8, maka di I2 utility-nya lebih tinggi dari 8, taruhlah 10 gitu. Nah, di I3 itu utility-nya lebih tinggi dari 10, taruhlah 12 seperti itu. Ya, ini hanya pemisalan, tapi intinya ini tuh utility-nya harus berbeda karena berada di indifference curve yang berbeda. Karena indifference curve itu definisinya kombinasi X dan Y yang menghasilkan utility yang sama, seperti itu. Oke. Okay? Nah, sekarang kita bisa melihat antara I1, I2, dan I3, ya, itu yang utility-nya paling gede adalah I3. Nah, tapi kenapa I3 itu bukan titik yang optimum? Karena dia adalah konsumsi yang tidak dapat diraih. Gitu. Kenapa? Karena dia over budget. Ingat, betul utility itu akan semakin tinggi ketika konsumsi itu semakin naik, gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia bisa meraih titik itu? Kalau income-nya itu nggak mencukupi, maka nggak bisa. Gitu. Makanya titik I3 itu nggak bisa kita konsumsi. Gitu kan. Nah, sekarang titik I2. Gitu. Titik I2 itu utility-nya di bawah I3, tapi dia di atas I1. Nah, sedangkan I2 itu bersinggungan sama budget line. Nah, makanya eh, ketika indifference curve dan budget line bersinggungan, atau ini yang kita kenal dengan titik B, itu akan menghasilkan X dan Y yang optimum, yang menghasilkan utility maksimum sekaligus expenditure minimum. Nah, saya mau bilang kenapa utility maksimum dan expenditure minimum. Nah, karena kita bisa melihat bahwa kita lihat A, B, dan C ya. A, B, dan C itu titik yang berada di kurva budget line yang sama, ya kan? Nah, artinya apa?
mau konsumsi di titik A, di titik B, dan titik C, itu akan menghasilkan biaya yang sama, expenditure yang sama, seperti itu. Oke? Tapi, kepuasan di titik A dan di titik C, itu ada di I1, di mana I1 itu utility-nya lebih rendah dari I2. Sehingga, dengan budget yang sama, titik B itu utility-nya lebih tinggi. Sama-sama expenditure-nya sama, utility-nya lebih gede. Ini konteksnya utility maksimum ya. Budgetnya sama, utility-nya lebih tinggi, maka dia disebut utility maksimum gitu. Nah, terus tahu expenditure minimumnya dari mana? Nah, tahu expenditure minimumnya karena gini, kita bisa lihat bahwa misalnya saya bikin titik D di sini. Nah, titik B dan D itu masih berada di indifference curve yang sama, yaitu I2. Tapi titik D itu melebihi budget. Artinya apa? Kombinasi B dan D menghasilkan kepuasan yang sama, tetapi kombinasi D itu budgetnya lebih tinggi daripada B. Artinya dengan utility yang sama, B itu expenditure-nya lebih kecil atau expenditure-nya itu minimum. Nah, ini adalah konsep dari duality gitu. Jadi, ketika konsumen mencapai titik optimum, utility maksimum sekaligus expenditure minimum. Ya, itu tercapai ketika ini slope dari budget line itu bersinggungan dengan slope dari indifference curve. Nah, yang perlu saya garis bawahi ini itu adalah slope dari budget constraint atau slope dari expenditure, slope of expenditure ya, expenditure function. Ya, jadi harga barang X dan harga barang Y ini mau bilang bahwa ini itu adalah marginal expenditure atau marginal cost dari si konsumen terhadap barang X dan dibagi dengan marginal expenditure atau marginal cost dari mengonsumsi barang Y seperti itu. Oke. Ini sekilas review saya untuk consumer behavior seperti itu. Ya, nah sekarang saya mau sebelum saya ke maaf ya ini agak loncat-loncat karena memang saya ingin kalian semua memahami materinya dengan secara komprehensif gitu karena nanti materi-materi sebelum UTS itu akan kepake buat setelah UTS gitu. Nah sekarang kita masuk ke konsep elasticity. Oke. Okay. Jadi elasticity itu adalah chapter penutup sebelum kita masuk ke mikroekonomiknya beneran gitu ya, apa namanya teori-teorinya. Nah yang saya mau tekankan di elasticity sebenarnya konsep elasticity di ekonomi itu kepake ya, karena elasticity itu intinya kita mengukur apa? Kita itu ingin mengukur area di elasticity. Elasticity itu pada dasarnya kita ingin mengukur bagaimana sih dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya seperti itu. Nah, yang paling simpel itu adalah price elasticity of demand. Ya, rumusnya adalah persen dari perubahan QD terhadap persen dari perubahan harga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nah ini teman-teman kan sering diajarin ya. Rumus elasticity selain ini bisa kita ubah menjadi delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, ini tuh ada asal-usulnya, ya kan? Nah, kalian mesti ngerti juga kok ini sebenarnya konsep matematik ya. Jadi, kalau kita mau mencari growth ya, misalnya growth dari suatu nilai, misalnya growth dari Y, maka kita mencari ini. Nilai saat ini, misalnya kita mau mencari apa? Berapa sih pertumbuhan nilai Y saat ini. Nah, berarti kita harus membandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi, YT dikurang YT min 1 dibagi dengan YT min 1 gitu. Logikanya kan misalnya dari 50 ke 100, itu kan naik 2 kali lipat kan. Nah, kita mau tahu berapa persen sih kenaikannya. Nah, kalau 2 kali lipat berapa naiknya? Naiknya adalah 100%. Gitu. Kalau 3 kali lipat naiknya 200%. Nah, sekarang ini buktikan kalau dia memang naik 100%, berarti 100 dikurang 50 per 50. Hasilnya adalah 1. 1 itu adalah 100%. Seperti itu. Oke. Okay. Intinya adalah nilai saat ini dikurang nilai sebelumnya dibagi nilai sebelumnya. Di mana ini terpaut satu periode, dan ini yang dipakai adalah periode sebelumnya atau periode yang paling lama. Oke. Okay. Bisa kita ganti jadi YT plus 1 kurang YT per YT itu juga bisa, tapi dia harus terpaut satu periode.
Nah, berarti kalau konsep elasticity, teman-teman tolong perhatikan ya, sekalipun ini materi yang sudah pernah diajarkan, ini sangat kepake ya buat nanti teman-teman mengerjakan ujian, ya memahami konsep-konsep yang ada untuk memperlengkapi lah istilahnya ya. Nah, berarti misalnya kita punya KID saat ini adalah KID 1, terus selanjutnya itu adalah KID 2. Jadi ada P2 juga, ada P1. Oke, berarti KID 2 dikurang KID 1 dibagi KID 1 dibagi P2 dikurang P1 per P1. Ini itu adalah delta P, ini adalah delta Q. Nah, berarti kita dapat delta Q per Q dibagi delta P dibagi P. Nah, berarti ini bisa kita urai jadi delta Q per delta P. Nah, ingat, kan ini seper Q, gitu kan, seper P. Seper Q dibagi seper P, jadinya apa? P per Q. Nah, jadi asal-usul rumusnya itu dari sini. Dan ini rumus yang kepake kalau teman-teman punya fungsi permintaannya itu dalam suatu fungsi matematis gitu ya. Ini adalah slope dan ini adalah elasticity demand. Nah, elasticity-nya bisa macam-macam ya, elasticity upah, misalnya elasticity apa. Intinya, variabel di bawah itu harus variabel yang kita ingin lihat impact perubahannya aja. Makanya kayak waktu teman-teman belajar misalnya, bagaimana dampak perubahan X terhadap Y. Nah, berarti DY dx. Ya, jadi kita mau lihat bagaimana dampak perubahan X mempengaruhi nilai Y, seperti itu. Ya, jadi yang berubah itu yang bawah, Y itu yang pengen kita lihat pengaruh yang di atas itu yang mau kita lihat dampak dari perubahannya gitu. Ya, elasticity juga seperti itu. Nah, ini elasticity yang saya mau sampaikan seperti ini. Ya, teman-teman mesti tahu bahwa slope dan elasticity itu berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman diketahui elasticity demand absolut itu adalah minus 5. 5 gitu. Berarti kan kita udah tahu ya elasticity demand itu pasti negatif. Berarti elasticity demand itu adalah minus 5, seperti itu kan. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman tahu elasticity demand min 5, terus teman-teman ingin mencari misalnya mengubah ke suatu fungsi permintaan atau apa ya, kan berarti teman-teman harus mengubah ke bentuk dari elasticity demand ini kan. Ini itu adalah delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan minus 5. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan gitu. Ini kepake banget. Jangan teman-teman bikinnya delta Q per delta P sama dengan min 5. P per Q-nya nggak ada, karena delta Q per delta P itu hanya menunjukkan slope. Ya. Jadi, kalau ditanya apakah slope dan elasticity itu berkorelasi, jawabannya iya, berkorelasi. Ya kan? Karena nilai elastisitas itu dipengaruhi oleh nilai slope, tetapi dia tidak sama. Gitu. Slope dan elasticity itu hanya bisa sama kalau apa? Coba teman-teman perhatiin. Ini elasticity, ini slope. Keduanya hanya sama kalau apa? Tergantung nilai P per Q. Kalau P sama dengan Q, berarti nilai slope dengan nilai elasticity itu bakal sama persis. Gitu. Tapi kalau selama P per Q-nya itu tidak sama, maka nilai elasticity dan slope itu pasti berbeda. Tetapi nilai elasticity itu dipengaruhi oleh nilai slope. Seperti itu. Oke. Okay? Ini saya sekedar memberitahukan aja gitu. Oke. Okay? Nah, terus ada konsep penting juga ya. Misalnya teman-teman dikasih tahu ya, jadi kan ya kita bisa lihat juga ya, kita bisa menguji ya elastisitas dan revenue ya. Jadi misalnya gini, ketika harga barang naik 10%, kuantitas demand itu turun 20%. Bisa nggak kita lihat bagaimana dampak terhadap TR-nya? Nah, dampak terhadap TR-nya gimana? Nah, berarti kita harus untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah kenaikan harga, ya, maka kita harus mencari TR mula-mula dan TR setelah adanya perubahan harga. Oke. Nah, misalnya kondisi mula-mulanya adalah seperti ini. Ya, kondisi mula-mulanya adalah TR sama dengan P dikali Q. Maka TR aksen sama dengan
P aksen kali Q aksen. Nah, yang jadi pertanyaan, P aksen dan Q aksennya itu berapa? Oke, ini yang jadi pertanyaan. Nah, ini bisa kita lihat nih, P itu naik 10%, berarti logikanya gimana? Berarti P yang baru itu adalah 1 ditambah 10% dikali P, ya kan? Kan kalau P tidak berubah berarti P aksen sama dengan P gitu kan, atau 1P. Kalau naik 10% berarti 1 tambah 10%, atau 1,1P. Ya, jadi TR aksen sama dengan 1,1P dikali Q aksen. Nah, dibilang QD-nya turun 20%, berarti Q aksen adalah 1 dikurang 20% dikali Q, seperti itu. Ya kan? Berarti Q aksen sama dengan 0,8 Q. Maka, sorry, berarti dikali 0,8 Q. Sehingga nilai dari TR aksen berapa? Nilai dari TR aksen itu adalah 1,1 dikali 0,8. 0,88 P Q. Nah, supaya kita mengetahui perubahan TR, ya kita bandingkan aja. Kan mula-mula itu TR adalah P kali Q. Sekarang, TR-nya itu adalah 0,88 dikali PQ. Nah, artinya apa? Kalau mula-mula 100%, jadi sekarang jadi 88%, artinya apa? Artinya, total revenue itu turun sebesar 12%. Kalau teman-teman nggak paham, ya ini aja rumusnya. TR aksen itu adalah 1 plus minus X PQ. Nah, kebetulan ini X-nya itu adalah min 0,12 atau 12% turunnya. Gitu. Dari 1 ke 0,88 itu turun 12%. Gitu. Artinya, dengan kenaikan harga sebesar 10%, lalu kuantitas demand-nya turun 20%, maka revenue-nya itu turun 12%. Nah, ini jadi ini akan sangat kepake ya nanti kalau teman-teman masuk chapter monopoli dan sebagainya gitu. Nah, sekarang saya balik ya konsepnya. Kan kalau sekarang konsepnya adalah mencari TR ketika harganya naik sekian, kuantitasnya turun sekian. Atau kita bisa bilang bahwa ketika elasticity demand-nya itu sama dengan 2, minus 2. Ya, ini kan elasticity-nya minus 2 ya. Ya nggak? Kan, kan elasticity itu adalah persen delta Q dibagi persen delta P. Oke. Nah, tadi dibilang bahwa kuantitasnya itu turun ketika harga naik 10%, kuantitas turun 20%. Berarti elasticity demand-nya itu minus 2. Maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika elasticity demand sama dengan minus 2, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah TR menaikkan harga 10%, itu akan menurunkan TR sebesar 12%. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu konsepnya dibalik. Teman-teman nggak taunya cuma ini ya. Misalnya diketahui harganya itu naik 10%. Terus kuantitas teman-teman nggak tahu perubahan QD-nya, tapi teman-teman cuma dikasih tahu ini. Harganya naik 10%, lalu uh, apa namanya? TR-nya itu turun 12%. Pertanyaannya, berapakah elastisitas demand-nya? Nah, ini kan lebih susah kan? Lah, tadi masih mending kita tahu harga dan kuantitas, terus bisa kita cari TR-nya, kita cari elasticity-nya, terus sekarang cari TR-nya. Nah, ini gimana nih nyari elasticity-nya? Kan elasticity itu persen delta Q per persen delta P kan? Nah, kita cuma tahu persen delta P-nya itu naik 10%.
gitu. Kita nggak tahu persen delta key-nya. Kita cuma tahu bahwa TR itu turun 12%, ya kan? Kalau teman-teman, ya udah kan udah tahu Kak jawabannya ada di sini. Ya masalahnya seandainya teman-teman dikasih soal yang berbeda ya, teman-teman cuma dikasih tahu harganya tuh naik atau turun sekian persen, TR-nya naik atau turun sekian persen. Nah, disuruh nyari elasticity demand atau intinya adalah teman-teman membutuhkan informasi elasticity demand-nya. Nah, gimana nih nyari elasticity demand-nya? Nah, tetap lakukan secara bertahap. Tahapannya adalah teman-teman harus mengutamakan intuisi dulu ya. Jadi kalau belajar itu kita perlu logika, tapi intuisi itu juga penting. Intuisinya seperti ini. Elasticity itu kan persen delta Q per persen delta P kan. Artinya apa? Artinya kita perlu informasi perubahan harga dan perubahan kuantitas. Oke, coba pahami itu dulu, ya kan? Kan elasticity itu persen delta Q dibagi persen delta P, ya kan? Artinya kita udah tahu nih perubahan harganya berapa persen. Nah, sekarang kita butuh informasi perubahan kuantitas seperti itu. Nah, kita nggak tahu perubahan kuantitasnya. Nah, kita bisa cari dari mana? Nah, cari dari total revenue yang berubah gitu. Tetap kita bikin TR mula-mula ya. Jadi TR adalah P kali Q. Nah, bedanya sekarang adalah kita mencari key aksennya gitu. Kita tahu bahwa TR aksen itu adalah P aksen dikali Q aksen. Nah, dibilang bahwa TR-nya itu turun 12%, sehingga TR aksen itu adalah 1 dikurang 12% TR mula-mula, terus P aksennya itu naik adalah P mula-mula naik 10%, berarti 1 ditambah 10% dikali P dikali Q aksen. Nah, ini yang mau kita cari. Gitu. Ya. 1 dikurang 12% dikali TR itu adalah 0,88 TR, sedangkan 1 plus 10% itu adalah 1,1 dikali P dikali Q aksen. Seperti itu. Ya, semoga teman-teman masih bisa ngikutin ya. Nah, kita tahu bahwa TR itu adalah P dikali Q. Nah, kita bisa mencari nilai key aksen seperti itu. Caranya gimana? Pertama-tama kita bikin dulu ini jadi TR. Berarti caranya kita bikin jadi 1 per 0,88, ya kan? Kan ini kan 0,88. Nah, ini harus dikali dengan 1 per 0,88 supaya habis. Nah, jadi 1 per 0,88 dikali 1,1 dikali P dikali key aksen. Seperti itu. Oke, ntar saya coba hitung dulu ya. 1 per 0,8 0,88 dikali 1,11. Nah, itu hasilnya sekitar 1,25. Jadi TR sama dengan 1,25 P dikali Q aksen. Nah, ingat, TR adalah apa? P dikali Q. Ya kan? Berarti ini supaya jadi P kali Q, itu adalah kita harus hilangin 1,25-nya. Gitu. Berarti TR sama dengan 1 per 1,25 P. Nah, jadi gini. Jadi biar gampangnya ini aja kita bikin. Nah, intinya kan TR adalah 1,25 kali P kali Q aksen. Nah, sedangkan TR adalah P kali Q. Berarti kita bikin ini aja. 1,25 P Q aksen sama dengan P kali Q gitu. Ya kan, ini bisa dicoret. Nah, jadi kita dapat 1,25 Q aksen sama dengan Q. Atau dengan kata lain, Q adalah 1 per 1,25. Ya, jadi ya Q aksen sama dengan 1 per 1,25 Q. 1 per 1,25 itu kayak ini kan bisa dikali 4 ya, 4 per 5. Atau Q aksen sama dengan
0,8 Ki. Sehingga kita bisa lihat ya, kan Ki mula-mula itu adalah Ki. Nah, Ki aksen 0,8 Ki, berarti Ki aksen adalah 1 dikurang 0,2 kali Ki. Nah, berarti ini. Ini adalah indikasi bahwa Ki itu adalah turun 20%. Ya kan mula-mulanya Ki gitu kan. Terus tiba-tiba jadi 0,8 Ki, artinya dia turun 20% gitu. Nah, berarti kita dapat Ki itu turun 20%. Nah, dari sini kita bisa cari elasticity ya. Elasticity adalah persen delta P dibagi, persen delta Ki ya, dibagi persen delta P. P-nya naik 10%, kuantitasnya turun 20%. Terbukti ya bahwa elastisitasnya adalah minus 2. Gitu. Jadi teman-teman, nanti kalau ada soal, perlu nyari elastisitas, tapi cuma tahu harganya berubah sekian, TR-nya berubah sekian. Maka langkahnya apa tadi? Langkahnya adalah teman-teman terlebih dahulu mencari key aksennya gitu. Jadi bikin dulu TR sama dengan P kali Ki, terus TR aksen sama dengan P aksen kali Ki aksen. Nah, terus ngebandingin lah perubahan apa, kita intinya ingin mencari key aksennya gitu pada akhirnya, seperti itu, oke? Itu ini coba dipahami ya, karena ini akan sangat membantu ketika nanti teman-teman masuk ke chapter monopoli seperti itu, oke? Oke, kalau gitu kita masuk ke produser dan cost seperti itu ya. Kita masuk ke produser. Saya singkat juga ya, di produser mungkin di cost-nya lebih panjang ya. Nah, kalau di Micro 1 sekedar info ya. Jadi nanti chapter consumer behavior tuh dibaginya jadi banyak ya. Jadi kita belajar tentang utility preference gitu ya, utility and preference. Terus belajar tentang utility maximization. Terus baru belajar nanti income and substitution effect. Termasuk nanti belajar expenditure minimization. Terus ada belajar tentang demand relationship antara demand of good gitu ya. Misalnya ada barang substitusi, barang komplement. Jadi bayangin ya, ini nanti dibagi jadi 4 chapter kurang lebih. Tapi kalau di PIE Mikro, pengantar mikro, cuma dibahas 1 chapter aja, household behavior and consumer choice, seperti itu. Nah, kalau producer behavior, saya kasih bocoran aja ya. Ini pakai buku Nicholson nih ya, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Nah, kalau di Nicholson, buat yang producer behavior, itu dibagi menjadi uh, tiga chapter. Ya, nggak seperti consumer, yaitu production function, jadi belajar khusus itu fungsi produksi ya. Terus belajar tentang cost function, termasuk cost minimization, dan yang terakhir belajar tentang ini, profit maximization. Ini asumsinya masih pasar persaingan sempurna seperti itu. Oke, saya langsung ke producer behavior. Sebenarnya producer behavior ini berkaitan dengan short run seperti itu ya. Ini dia ingin membicarakan tentang suatu fungsi produksi ya. Teman-teman bisa lihat ini mereview juga ya, karena konsep diminishing itu akan selalu kepake di mikro ya. Ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak hanya production tapi utility juga sama ya. Jadi ketika produksi itu, kalau konteksnya produser berarti ketika produksi itu ketika jumlah, ini kan production function itu kan seperti ini ya. Misalnya fungsi produksi dipengaruhi oleh labor, atau fungsi produksi dipengaruhi oleh capital dan labor. Intinya produksi itu dipengaruhi oleh inputnya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melihat apa sih relationship between input and output. Ya, kan ini input, ini outputnya. Ada nggak hubungannya? Hubungannya ada. Hubungannya apa? Hubungannya adalah antara input dan output itu berbanding positif atau searah. Masuk akal ya. Jadi misalnya kita asumsikan hanya satu input. Ketika labor itu jumlahnya naik, maka apa yang terjadi terhadap output? Outputnya juga akan meningkat gitu. Masuk akal ya, mempekerjakan lebih banyak orang di sebuah perusahaan itu akan meningkatkan produksi. Nah, tapi pada titik tertentu tambahan produksinya itu berkurang gitu. Nah, ini adalah titik di mana MPL sama dengan 0. Artinya
kan marginal productivity labor itu artinya kita pengen melihat bagaimana sih dampak penambahan labor terhadap kuantitas produksi. Nah, ketika nilai MPL sama dengan 0, artinya apa? Pada titik ini, menambah labor itu tidak akan menambah produksi sama sekali. Itu artinya. Oke. Dan kita bisa lihat ini terus bertambah. Oke. Utility juga sama nanti kan, kita belajar pada titik tertentu menambah konsumsi itu akan mengurangi tambahan marginalnya ya. Jadi bukan tambahan produk ya. Marginalnya akan marginalnya nanti kita belajar sih di mikro 1. Marginalnya itu akan lebih besar dari 0. Misalnya marginal utility kalau konteks konsumen. Kalau produsen marginal productivity itu lebih besar dari 0. Tapi bisa mendekati 0. Tapi dia harus positif gitu. Nah, yang bisa negatif itu adalah tambahannya atau perubahan MPL terhadap labor gitu ya. Ini bisa kurang dari 0. Ini konsep diminishing itu lihatnya dari second order condition. Kan turunan dari marginal itu adalah turunan kedua dari suatu fungsi aslinya gitu. Karena fungsi asli diturunkan jadi marginal. Berarti turunan marginal itu adalah turunan kedua dari fungsi mula-mula. Seperti itu. Oke. Nah, yang saya ingin sampaikan itu yang saya ingin sampaikan di chapter ini mungkin langsung ke cost ya kayaknya. Oh, yang ingin saya sampaikan konsep tentang ini sih. Uh, Sebenarnya di chapter ini kita belajarnya tentang bagaimana memilih kombinasi ya capital dan labor yang memaksimumkan produktivitas sekaligus meminimumkan cost seperti itu. Nah, tapi teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut di mikro ya. Jadi fungsi produksi itu umumnya seperti ini. Untuk fungsi umum misalnya COP12 ya. Jadi misalnya A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta seperti itu. Ya. Artinya apa? Alfa dan beta itu adalah parameter dari fungsi produksi seperti itu. Oke. Jadi ini bisa kita bilang budget share ya. Artinya apa? Beta sama alfa itu menunjukkan berapa sih budget yang kita alokasikan buat capital dan labor. Misalnya alfa lebih besar dari beta, maka budget yang kita alokasikan buat capital itu lebih gede daripada labor. Jadi kalau alfa lebih besar dari beta, artinya dia capital intensif karena budget untuk capital itu lebih besar. Budget untuk capital berarti PKK itu lebih besar dari PLL. Kan budget itu adalah harga kali kuantitas gitu. Tapi kalau alfa kurang dari beta atau beta lebih besar dari alfa, artinya budget untuk labor itu yang lebih besar daripada capital. Ingat budgetnya ya. Pertanyaannya kalau budget untuk capital lebih gede dari labor, apakah capitalnya lebih banyak? Jawabannya belum tentu. Ya, jumlah capital labornya ditentukan dari harga masing-masing gitu. Oke. Tapi ini alpha beta cuma bicara tentang budget share-nya aja. Nah, A itu adalah multiplier effect. Jadi faktor-faktor yang dapat melipat gandakan si produksi. Jadi dengan capital labor yang sama, kuantitas produksi setiap perusahaan itu bisa beda-beda tergantung dari A-nya ini. Atau bisa kita kenal dengan total faktor productivity. Jadi seberapa banyak capital labor itu di multiplied. Atau kita juga bisa kenal dengan ini teknologi seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat nih ada kombinasi capital labor yang menghasilkan cost tertentu. Ya kan? Terus dipilih yang cost-nya paling minimum. Jadi ini kita bisa bilang ini isokwan ya. Saya perlu tekankan di produser ini sih, isokwan dan isokos. Teman-teman udah belajar ya, kalau isokwan itu kuantitasnya kombinasi capital dan labor yang menghasilkan kuantitas yang sama seperti itu. Oke. Sedangkan kalau isokos itu capital dan labor yang menghasilkan cost yang sama. Gitu. Nah, ini adalah isokos karena dibilang bahwa teknologi A sampai E menggunakan kombinasi capital dan labor yang berbeda. Tapi mereka semua tuh menghasilkan 100 diapers atau 100 pampers seperti itu. Ya. Nah, yang saya mau tekankan ini seperti chapter utility ya. Di chapter utility kita belajarnya tadi konsep ini utility maksimum sekaligus expenditure minimum. Nah, kalau di konsep producer productivity maksimum itu sekaligus cost minimum.
Tercapai ketika apa? Tercapai ketika slope dari budget constraint, slope dari budget line itu bersinggungan dengan si, ini kita nyebutnya budget, apa ya, kalau di ini, isocost. Slope dari isocost itu sama dengan isoquant. Artinya kombinasinya itu menghasilkan produk yang maksimum, tapi expenditure yang paling kecil. Ya kan? Ini kita bisa lihat nih, titik D sama B sama C itu sama-sama kombinasi capital labor-nya sama-sama menghasilkan 50 unit produk. Tapi titik B dan titik D itu biayanya lebih tinggi daripada di titik C. Artinya C itu unggul secara biaya. Nah, tapi pertanyaannya, ada nggak sih apa namanya, cost yang sama, tapi produknya lebih dikit? Ada. Contohnya misalnya aku bikin titik E sama titik F. Itu isokosnya sama dengan titik C, tapi produknya lebih kecil dari C. Karena dia berada di isoquant yang berbeda tuh. Ya. Isoquantnya lebih di bawah kiri ke bawah gitu. Makanya kalau cost minimum itu sekaligus productivity maksimum. Ya, tercapai ketika slope dari isoquant itu sama dengan slope dari isocos. Oke. Nah, terus apa yang bisa kita kaitkan konsep production itu dengan short run cost? Yang bisa kita kaitkan adalah ini. Ya, ketika marginal productivity turun, marginal cost itu naik. Ya, itu yang bisa kita kaitkan. Oke. Nanti kita akan belajar bahwa kalau teman-teman gabungin kurvanya, nanti teman-teman akan dapat bahwa ketika titik AC sama dengan MC, maka ketika AVC sama dengan MC, maka APL sama dengan MPL. Ya, ketika cost per unit itu minimum, productivity buat cost ini kan cost variable cost ya. Nah, variable cost itu kan mengacu pada unit yang sifatnya variable input. Nah, berarti input variabelnya labor itu juga productivity-nya maksimum. Productivity for labor itu maksimum. Tuh. Jadi misalnya kuantitas ketika AVC sama dengan MC itu ketika menggunakan 5 unit labor. Artinya apa? Ketika menggunakan 5 unit labor itu juga productivity-nya mencapai titik maksimum seperti itu. Itu konsep duality optimum di production gitu. Ya, itu yang mau saya tekankan. Makanya konsep production sama cost itu sangat berkaitan seperti itu. Nah, terus ini kalau di short run kita masih belajar tentang adanya fixed cost. Gitu. Ya, fixed cost itu intinya adalah biaya yang tetap kita keluarkan sekalipun kita tidak memproduksi barang seperti itu. Makanya kurvanya itu seperti ini bisa kita lihat ya. Misalnya fixed cost 100 berarti berapapun produksi outputnya itu biayanya tetap 100. Apa implikasinya terhadap average fixed cost? Nah, average fixed cost itu kan fixed cost dibagi quantity kan. Nah, artinya apa? Kalau suatu bilangan di atasnya ini tetap, di bawahnya terus bertambah, mungkin ini pembilang terus menyebut ya. Maka ketika ini terus bertambah, kan misalnya 100 bagi 1, 100 bagi 2, 50, 100 bagi 3, 33. Artinya apa? Ketika Q-nya bertambah, ini terus turun. Makanya kurva average-nya itu akan turun terus. Mendekati titik nol. Gitu. Oke. Nah, dan yang unik juga adalah konsep diminishing. Tadi kita udah belajar ada konsep diminishing kan. Diminishing marginal productivity of labor. Nah, konsep diminishing itu terjadi ketika di short run. Ya, jadi makanya itulah alasan kenapa chapter 7 sama 8 itu bisa saya bilang saling berkaitan seperti itu. Kenapa? Karena di chapter 8 itu bicara tentang short run, cost. Nah, di chapter 7 production function itu menyinggung tentang diminishing. Ilustrasi tentang diminishing itu pernah saya jelaskan di study group sebelumnya ya. Kenapa terjadi diminishing marginal productivity of labor? Jawabannya adalah karena adanya kondisi short run, di mana kita tahu ya perbedaan short run dengan long run itu adalah terletak di salah satunya adalah ini fixed input. Kalau di long run itu nggak ada fixed input.
Ilustrasinya itu misalnya ini ya restoran dan koki gitu. Menambah koki itu akan menambah masakan, betul. Tapi pada titik tertentu tambahan masakannya itu akan berkurang. Kenapa? Karena kompornya itu tetap gitu. Oke. Jadi apa intinya ya apa itulah ilustrasi kan menambah koki itu tetap suatu saat di titik tertentu tambahan tambahan masakannya itu akan semakin kecil karena kompornya terbatas gitu. Nah, tapi kita juga kenal konsep diminishing kan nggak cuma labor, ada capital juga. Nah, kira-kira kenapa tuh kalau capital? Kalau capital bisa kita kaitin sama keterbatasan lahan ya. Misalnya kita menambah capital ya, tapi lahannya tetap di situ gitu. Jadi tetap aja kebetulan produksinya sangat bergantung sama lahan. Jadi ya udah produksinya mengalami diminishing karena keterbatasan lahan. Nah, diminishing marginal productivity of capital. Jadi intinya di short run itu ada fixed input, makanya dia ada diminishing seperti itu. Oke. Dan salah satu cara mencegah diminishing itu juga kalian udah pelajari ya, yaitu sebuah perusahaan itu perlu melakukan yang namanya spesialisasi seperti itu. Ya. Untuk mencegah diminishing itu perlu spesialisasi. Spesialisasi untuk masing-masing labor. Oke. Nah, yang saya mau tekankan juga itu adalah apa ya? Uh, jadi seperti itu ya. Semua itu saling berkaitan semua chapter. Sebelum kita masuk ke long run, itu ya. Tadi konsep diminishing. Nah, perbedaan short run dan long run ya. Jadi apa namanya? Selama ini kita terlalu menyederhanakan short run dan long run itu adalah kalau di short run kan masih ada fixed input, di long run gak ada fixed input. Jadi kita selalu mengkaitkan bahwa penambahan labor itu berada di short run, sedangkan di long run itu penambahan capital. Nah, mungkin lebih tepatnya adalah di short run sama long run, capital dan labor itu bisa ditambah. Tapi di long run itu yang berkaitan sebenarnya gini, membedakan long run dengan short run, itu lihatnya dari karakteristik utamanya juga. Nah, salah satu karakteristik utama selain short run itu ada fixed input, long run gak ada, adalah ini, skala produksi. Kan teman-teman udah belajar ya, bahwa di short run, perusahaan itu belum bisa melakukan apa exit atau entry gitu. Kenapa? Karena dia belum punya informasi yang cukup untuk memutuskan apakah sebaiknya saya stay di industri ini atau saya sebaiknya keluar atau sebaiknya saya melakukan ekspansi. Dia nggak punya informasi yang cukup di jangka pendek. Nah, jadi dia belum memutuskan apakah dia bakal keluar, tetap di situ atau melakukan ekspansi. Oke, jadi skala produksinya tetap. Kalau di long run, skala produksi bisa berubah gitu. Nah, artinya kita mesti lihat kalau ada studi kasus gitu ya. Kalau dia menambah labor, tapi labornya itu professional labor, jadi misalnya ada perusahaan kecil, dia itu sekarang udah bisa merekrut professional labor. Berarti dia telah beroperasi di long run. Kenapa? Karena professional labor, merekrut professional labor itu menunjukkan bahwa dia sedang melakukan ekspansi seperti itu. Jadi lihatnya dari apakah ada peningkatan skala produksi atau tidak seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah labor itu kan klasifikasinya ada banyak ya. Ada unskilled labor, ada skill labor. Nah, ini juga ada istilah yang salah karena banyak yang mengkategorikan, oh kalau labor itu lebih ke pekerja kasar gitu. Jadi eh, yang berkaitan sama buruh, tukang bangunan itu masuknya ke labor. Kalau guru, profesor, dokter itu bukan labor, itu masuknya human capital. Nah, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena yang namanya labor itu artinya tenaga kerja. Artinya kita sebagai manusia itu termasuk labor ketika kita bekerja, apapun profesinya, baik itu unskill, skill atau professional labor gitu. Ya, itu makanya labor itu adalah tenaga kerja atau kita ya. Makanya labor economics itu membicara ekonomi ketenaga kerjaan gitu. Gak cuma buruh, tapi guru ya kan, karyawan, dosen, dokter itu termasuk dalam tenaga kerja atau labor.
Nah, tetapi setiap labor itu kan masing-masing punya skill yang berbeda, ya kan? Ada soft skill, ada hard skill gitu kan, yang diperoleh dari pendidikan dan kesehatan, ya, yang menjadi komponen dari human capital gitu, health and education. Nah, semakin tinggi education, itu biasanya mempengaruhi apakah si labornya itu unskill atau skill, atau tingkat skillnya itu dipengaruhi oleh education, gitu. Nah, itulah alasan kenapa uh, semakin labornya itu berkualitas, itu dia berkontribusi terhadap human capital lebih tinggi, gitu. Artinya labor itu secara sekaligus, secara bersamaan dia juga adalah human capital. Tapi yang bedanya gini, kalau kita bicara labor aja, berarti kan dalam satuan orang kan. Jadi satu dokter dengan satu guru kalau kita generalisasi di labor itu sama-sama labor. Tapi kalau kita generalisasi ke human capital itu beda gitu. Dokter itu human capitalnya mungkin dianggap lebih tinggi. Ya, atau kita bandingkan dokter sama buruh. Ya, buruh itu human capitalnya kecil, dokter human capitalnya tinggi. Gitu. Sehingga kalau labornya semakin berkualitas, human capitalnya itu akan semakin meningkat seperti itu. Ya, ini human capital juga pendekatan yang cukup baik ya, karena manusia itu dianggap sebagai capital, sebagai modal, bukan sebagai resource. Ya, memang dia labor, tetapi dia tidak, karena resource itu kan lebih mengacu pada sesuatu yang ingin dieksploitasi atau dimanfaatkan, ya, kayak sumber daya alam itu kan dimanfaatkan gitu. Tapi kalau manusia itu kurang tepat kalau kita menggunakan memanfaatkan manusia gitu. Lebih tepatnya memberdayakan manusia. Makanya human resource, istilah human resource itu kalau teman-teman perhatikan seharusnya udah diganti ya. Tapi karena udah kebiasaan human resource, jadi kita pakainya istilah human resource. Tapi sebenarnya pendekatan yang lebih baik itu adalah human capital. Jadi manusia itu sebagai modal. Oke, ini pengantar kita nanti masuk ke ekonomi SDM atau sumber daya manusia. Yang seharusnya bukan sumber daya manusia, tapi ekonomi pembangunan manusia atau modal manusia, human capital and labor economics. Oke. Nah, mungkin itu yang saya ingin bahas di chapter 7 dan 8. Nah, sekarang saya loncat ke uh, chapter 9. Kita bisa lihat pendahuluan ini. The last two chapter, ya. Kedua chapter terakhir mendiskusikan perilaku profit maximizing dalam pasar persaingan sempurna di jangka pendek. Gitu. Dan di chapter 8 kita melihat bagaimana kurva biaya itu diturunkan dari production function dan input price. Gitu. Nah, teman-teman bisa baca selanjutnya. Intinya sekarang kita bicara tentang kondisi di long run. Seperti itu. Yang saya ingin bicarakan di long run itu, sekedar mereview aja adalah, kalau di long run, kan kalau di short run itu, total cost adalah fixed cost ditambah variable cost, gitu kan. Fixed cost-nya ini, umumnya kita kan inputnya capital dan labor ya, jadi capitalnya itu termasuk fixed input, sedangkan labornya itu adalah variable input. Nah, berarti capitalnya itu sifatnya fix. Jadi kalau 50 capital, unit capital, ya segitu yang dipakai. Tapi kalau di long run, capitalnya itu bisa berubah. Makanya fungsi cost short run kan uh, ini katanya capital yang fix dengan upahnya tambah WL. Tapi kalau di jangka panjang, VK ditambah WL. Nggak ada yang fix di sini, oke? Okay? Ini V itu input price buat capital, W itu adalah input price buat si labor, seperti itu. Oke. Okay? Nah, yang saya ingin tekankan ini ya tadi. Kita karena kita udah belajar chapter perfect competition market, kita tahu bahwa efisiensi perfect competition market tercapai ketika harga sama dengan marginal cost, ya kan? Harga sama dengan marginal cost. Dan kita tahu bahwa supply function itu stopnya positif. Nah, berarti kita juga kaitkan sama shutdown point ya, kan perusahaan itu baru memproduksi ketika sekalipun dia rugi, tapi setidaknya kerugiannya itu nggak sebesar fixed cost gitu. Waktu udah belajar intinya P itu harus lebih besar sama dengan dari AVC. Artinya kan harusnya kan profit itu, ya saya mungkin bikin di sini ya. Kan profit itu adalah PR dikurang TC ya kan. Berarti profit adalah P dikali Q
dikurang AC dikali Q. Berarti profit adalah P dikurang AC dikali Q gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa apa implikasinya nih? Ketika P sama dengan P di atas AC, kan ini positif. Kuantitas juga pasti positif. Nah, berarti profit itu lebih besar dari 0. Kalau P sama dengan AC, artinya kan 0 nilainya. Berarti profit sama dengan 0. Kalau P di bawah AC, profit di bawah 0. Ya kan? Nah, ini kita bicara misalnya kondisi loss P di bawah AC. Nah, pertanyaannya kalau loss itu ada dua kemungkinan. Dia itu lebih kecil dari AC, tapi setidaknya dia itu masih lebih besar sama dengan average variable cost, atau dia itu di bawah average variable cost. Nah, kalau di bawah average variable cost, dia shutdown. Kalau ini dia rugi tapi mau memproduksi gitu. Ya. Makanya ini adalah supply function ini. Marginal cost yang slope-nya positif seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini rangkuman dari chapter 9 sebenarnya tentang kondisi di jangka pendek, lalu bagaimana keputusan di jangka pendek dan jangka panjang. Intinya di jangka pendek dia nggak bisa exit, dia paling banter dia shutdown. Kalau ruginya tuh udah di level 2, di mana revenue-nya itu di bawah variable cost atau harga di bawah average variable cost. Gitu. Tapi kalau di jangka panjang, kalau rugi ya dia exit, kalau untung dia enter atau entry seperti itu ya. Nah, yang jadi topik penting dalam ini juga sangat kepake ya nanti di chapter-chapter selanjutnya. Karena kalau belajar tentang imperfect competition market, kita bisa kaitkan sama return to scale atau cost di jangka panjang seperti itu. Nah, jadi return to scale ya ini teman-teman bisa baca ya. Nah, return to scale itu dibagi jadi 3 ya. Increasing, decreasing, dan constant. Oke. Nah, sebenarnya intinya apa? Increasing return to scale itu artinya average cost itu lebih kecil dari marginal cost. Seperti itu. Oke. Ini kan misalnya LRAC gitu ya. Nah, kalau constant return to scale, average cost sama dengan marginal cost. Kalau decreasing return to scale, average cost lebih besar dari marginal cost. Ini kalau kita mau kaitkan sama productivity ya berarti AP di atas MP gitu ya. Kan berlawanan ya cost sama productivity. Ini AP sama dengan MP. Ini AP di bawah MP. Seperti itu. Ini kalau mau kita kaitkan sama productivity ya, karena kan ini diasumsikan kalian udah belajar semua chapter, jadi saya bisa mengintegrasikan semua chapter seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman lihat, intinya kalau increasing return to scale itu kan input. Sebenarnya ini kan mau bicara bahwa apa namanya? Kan seringkali diajarin ya ini tuh output lebih besar dari input. Ya kan? Misalnya ditambah 1, dia masih naik 1,1. Itu kalau konsep produk kan. Tapi kalau konstan, output sama dengan input. Ya, jadi kalau inputnya nambah 1, outputnya 1. Kalau decreasing return to scale, outputnya itu lebih kecil dari input. Artinya inputnya naik 1, outputnya kurang dari 1 naiknya. Misalnya 0,9. Oke. Nah, tapi kalau dalam konteks biaya, increasing return to scale itu adalah suatu kondisi di mana menambah kuantitas produksi itu justru mengurangi AC. Oke. Jadi kalau increasing return to scale, AC-nya tuh turun. Kalau produksinya ditambah. Kalau constant return to scale, average cost-nya itu tetap sama kalau kuantitasnya ditambah. Kalau decreasing return to scale, average cost-nya bertambah kalau kuantitasnya ditambah. Nah, seringkali teman-teman nganggap bahwa, berarti kondisi yang bagus itu increasing return to scale dong, karena output lebih besar dari input. Masuk akal kan? Kayak, aku cuma pakai inputnya 1, outputnya 1,1 naiknya.
Berarti kan dia lebih tinggi daripada constant dan decreasing, sehingga seringkali orang nganggap increasing return to scale itu lebih baik daripada constant return to scale. Nah, dalam konteks biaya juga sama. Wah, gila ya, nambah produksi malah ngurangin AC, ya kan? Berarti bagus nih kondisi increasing, gitu. Nah, itu jawaban yang salah, gitu. Kenapa? Memang betul ya, increasing dan constant return to scale itu adalah economies of scale atau daerah skala ekonomis. Artinya pada level ini produksi itu masih dalam skala ekonomis, sedangkan kalau ini decreasing return to scale itu masuk ke daerah diseconomies of scale atau menambah kuantitas produksi justru menaikkan AC. Nah, tapi sebenarnya kondisi optimal itu tercapai ketika ini, CRTS, yaitu ketika penambahan input itu sejalan dengan penambahan output gitu. Sehingga tercapainya AC sama dengan MC yang merupakan cost per unit minimum dan AP sama dengan MP yang menunjukkan productivity maksimum atau AP maksimum. Seperti itu. Jadi penambahan input dan penambahan output sejalan. Artinya dia sudah mencapai kondisi optimal di mana biaya mencapai titik minimum dan productivity-nya itu sudah mencapai titik maksimum. Kalau kita kaitkan dengan konsep duality seperti itu. Oke. Okay? Nah, bentuk dari average cost itu dibikinnya seperti huruf U ya, makanya U-shape seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi juga dari kurva ini adalah, kan dari tadi kita belajar ya misalnya kurva average cost itu seperti ini, kurva marginal cost seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini nih kurva apa sih? Nah, ini tuh adalah kurva untuk average cost ya, kita perhatikan. Average cost-nya ini adalah kurva kuadratik. Oke, jadi average cost itu adalah kurva kuadratik. Nah, bayangin ya, misalnya kita punya fungsi, misalnya Y, nah, terus Y itu adalah fungsi dari Q. Nah, misalnya Y dari fungsi dari Q dibagi Q itu adalah fungsi kuadratik. Misalnya X kuadrat. Nah, berarti logikanya Y yang nggak dibagi Q gimana? Y yang nggak dibagi Q adalah Y per Q dikali Q. Kan? Ini misalnya ini Q kuadrat gitu ya. Nah, berarti gimana kesimpulannya? Kesimpulannya fungsi YQ adalah Q pangkat 3. Nah, berarti kalau average cost kuadratik, total cost adalah fungsi kubikal. Gitu. Ya, jadi kita juga bisa lihat bahwa kurva AC yang U-shape itu menunjukkan dia fungsi kuadratik yang bisa menunjukkan fenomena skala ekonomis. Gitu. Sehingga apa? Sehingga fungsi biaya yang baik itu adalah fungsi biaya kubikal. Sehingga kenapa? Kalau fungsi biaya kubikal, average cost, marginal cost-nya itu bisa dihubungkan hubungannya kuadratik. Nah, hubungan kuadratik pada average cost itu bisa menunjukkan skala ekonomis. Ini increasing return to scale, ini constant return to scale, dan ini adalah decreasing return to scale, seperti itu. Kalau fungsi cost-nya kuadratik, average cost-nya itu fungsi linear. Nah, fungsi linear nggak bisa menggambarkan kondisi seperti ini. Seperti itu, oke? Okay? Jadi seperti itu ya. Nah, yang perlu saya jelaskan juga bahwa karena ini chapternya perfect competition market, ingat ya, mereka mempunyai ini ya, yang namanya long run competitive equilibrium. Gitu. Jadi kalau kalau di perfect competition market, di jangka panjang, ya mereka akan mencapai kondisi P sama dengan short run marginal cost, short run average cost dengan long run average cost. Nah, ini sehingga mereka nggak ada economic profit. Kan profit itu adalah P dikurang AC dikali Q. Ketika P sama dengan AC, maka profit sama dengan 0. Gitu. Makanya ini menjelaskan bahwa untuk perfect competition market di jangka panjang
itu dia akan mendapatkan zero economic profit. Kenapa? Karena P sama dengan AC sama dengan MC. Ya, kunci profit sama dengan 0 tuh bukan di P sama dengan MC, tapi dari P sama dengan AC gitu. Karena profit adalah P min AC kali Q. Sehingga ketika P sama dengan AC, itu profitnya sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini di jangka panjang nih. Dia ada adjustment. Nah, ini kita bandingkan kondisinya ya. Jadi ini kondisi di jangka pendek, ini kondisi di jangka panjang. Nah, di jangka pendek kita bisa lihat nih ya. Ini supply-nya nggak berubah. Oke. Ini demand mula-mula. Ya. Ketika demand sama dengan supply, mohon diperhatikan ya, ini konsep yang cukup penting. Ya, jadi ketika demand dan supply-nya berinteraksi, ya, kita bisa lihat bahwa harga, ini ceritanya harga barang apa ya? Saya nggak tahu ini barang apa ya, anggap aja barang tertentu gitu ya. Intinya barang tersebut itu harganya sama dengan $6, lalu kuantitasnya itu 200.000 unit. Nah, kita bisa lihat ketika harga sama dengan 6, kuantitas 2.000. Jadi ketika harga sama dengan equilibrium, di mula-mula itu udah mencapai constant return to scale seperti itu. Nah, tapi terjadi perubahan preferensi yang menyebabkan demand dari barang tersebut itu meningkat. Meningkat jadi gimana? Meningkat dari D1 ke D2. Ya, ini kurva demand-nya bergeser ke kanan akibat adanya perubahan preferensi. Kita udah belajar ya, ketika demand shifting berarti disebabkan oleh di luar faktor perubahan harga barang atau dari sumbu ini nih. Gitu. Jadi misalnya seleranya naik gitu ya, atau harga barang lainnya itu naik gitu. Nah, makanya si demand ini bakal naik. Demand functionnya berubah, bergeser ke kanan atas. Nah, apa yang terjadi? Ingat, di PCM, P sama dengan MC. Ya, ini kan di sini nih, P sama dengan MC sama dengan AC. Nah, ini adalah titik yang baru ya, P sama dengan MC yang baru. Nah, tapi dia AC-nya di atas MC. Nah, karena ini constant return to scale, ya, misalnya mula-mulanya itu adalah 200.000 unit di level industri atau 2.000 unit di level firm. Nah, maka setelah apa namanya? Setelah ada peningkatan demand jadi 220.000 unit industri atau di firm jadi 2.200, maka kan kondisinya mula-mula constant return to scale kan. Berarti menambah produksi itu akan menjadi decreasing return to scale. Atau AC-nya itu di atas MC. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa kondisi mula-mula dia nggak dapat di PCM tuh, kalau kondisinya mula-mula itu dia nggak dapat economic profit. Nah, tapi ketika ada peningkatan demand, dia bakal dapat economic profit gitu. Karena AC-nya kan gini, AC itu di atas MC. Sedangkan di apa namanya? Di PCM, P sama dengan MC. Berarti kita bisa bilang bahwa AC di atas P atau P, kan AC di atas MC, ya kan? Sedangkan di PCM itu harga sama dengan marginal cost. Berarti ketika average cost di atas harga, bentar. Ya, AC dia. Oh, sorry. Ini kita bisa lihat kurvanya ya, bukan AC di atas MC ya. Oh, sorry. Ini saya revisi dulu. Kalau increasing return to scale, AC di bawah MC. Makanya dia kuantitasnya harus naik supaya si AC-nya naik mendekati ini. Gitu. Nah, sedangkan kalau ini AC, maaf, ini naik lebih besar, ini lebih kecil ya. Oke, nah ini kita bisa lihat nih di kurvanya. Kalau increasing return to scale, AC di bawah MC. Atau MC-nya di atas AC. Berarti kan begini, AC di bawah MC. Nah, P sama dengan MC. Nah, berarti ketika AC di bawah MC, maka AC di bawah P. Atau berarti harga di atas average cost. Ingat, profit adalah
P dikurang AC dikali Q, gitu kan. Berarti ketika harga di atas average cost, maka profitnya menjadi positif. Nah, ini alasan kenapa di PCM mereka bisa beroperasi di decreasing return to scale gitu. Jadi ingat, sekalipun dia skala disekonomis, tapi di perfect completion market dia bisa beroperasi. Dan dia malah dapat keuntungan justru. Karena kalau constant return to scale, dia zero economic profit. Tapi ketika produksinya naik akibat ada peningkatan demand, dia produksinya decreasing return to scale dan dia mendapatkan economic profit dari peningkatan demand seperti itu. Tapi di jangka panjang, si supply-nya bergeser, menyebabkan kondisinya menjadi di titik mula-mula. Harganya itu kembali ke titik mula-mula, sekalipun kuantitasnya bertambah, harganya akan kembali titik mula-mula, sehingga tercapailah keseimbangan yang baru, ya, yaitu ketika P sama dengan SRMC, SRAC, dan LRAC, seperti itu.